Kembali lagi di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang seputar dunia literasi. Tapi kali ini berbeda karena kita akan berbicara tentang literasi di seputar kelautan. Dan tamu spesial kita hari ini adalah Bapak Insinyur Haji Suyitno, Magister Manajemen. Ya. Guys, apa kabar ini Pak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Kalau boleh tahu Pak, berapa Pak sebenarnya potensi seputar kelautan kita, baik itu yang sudah disajikan oleh alam, yang itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hal-hal yang itu sekarang sudah dikreasi. Berapa Pak kalau boleh tahu? Saya kembali ya sebelum menyampaikan yang nggak bisa yang dipertanyakan itu, bahwa Provinsi Banten ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu potensi sumber daya alam yang luar biasa. Ya. Kalau misalnya itu dikelola dengan baik, dimanfaatkan oleh kita, bertanggung jawab cara ngelolanya, insya Allah itu berkah. Kan begitu. Nah, secara geografis, secara geografis itu hanya dengan DKI ya, sebagian dengan daratannya, dengan Jabar itu dengan daratannya. Tapi utara, barat, dan selatan itu laut semua. Ya, betul. Jadi wilayah utara, wilayah barat, wilayah selatan itu laut semua. Ada Laut Jawa, Selat Sunda, Samudra Hindia kan. Kata data itu 500 km. 500 km panjang pantainya. Panjang pantai ya. Kalau komparasi kewenangan provinsi 0 sampai 12 mil, lebih luas kita 11.500 km persegi. Nah, Laut Jawa punya karakteristik yang berbeda, jenis ikannya. Selat Sunda punya karakteristik ikan-ikan yang berbeda. Samudra Hindia pun sama. Nah, Samudra Hindia itu dominan pelagis besar. Tuna, cakala, malin. Oh, ikannya gede-gede samudra. Dan ekspor itu ikan-ikan dari Samudra Hindia. Jadi artinya kita ini bukan hanya secara administrasi dibagi 4 kabupaten kota sebagian punya laut, secara geografi yang dikelilingi oleh laut, tetapi laut itu sangat kaya ya, Pak. Sumber daya ikan dan sumber daya lainnya. Memang kata data maksimal sustainable yield atau potensi lestari itu 85 ribuan ton ikan. Tetapi kenyataannya ikan kan masih ada terus ditangkap juga. Masih ada. Jadi artinya kalau kita bicara data, ya memang kita masih apakah betul data betul. Dengan potensi lestari 85 ribuan ton. Karena kita yang terakhir itu produksinya 108 ribuan ton. Sudah melebihi dari potensi lestari kan begitu. Dan termasuk nelayan kita. Nelayan kita nangkap ikan di wilayah kita, di perairan Laut Banten. Tetapi kadang-kadang nelayan kita nangkap ikan di luar perairan Laut Banten. Kenapa itu bisa begitu Pak? Ya kan musim juga. Musimnya musim barat, cuaca dan nyambung buat nelayan yang bersangkutan bisa adop ke wilayah perairan Laut Banten. Tetapi banyak juga nelayan dari luar masuk wilayah kita. Karena potensinya mungkin daerah lain kurang menghasilkan, di sini menghasilkan. Jadi artinya laut kita ini bukan hanya dikelilingi oleh lapisan geografis, tetapi di situ ada potensi sumber daya ikan yang memang sangat menjanjikan sebagai sumber pendapatan. Bahkan itu bisa menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat yang cukup bisa menjanjikan Pak ya. Kalau saya baca, mendengar, melihat, nelayan itu ada yang sekali tangkap ikan minimal 3,5 miliar. Ada. Dahsyat. Ada sampai 4 miliar itu ada. Tetapi tadi sebulan 2 bulan di laut. Harus waktu yang cukup panjang juga ya. Tangkap
perhatikan berangkat malam pulang pagi, nggak jauh-jauh. Kayak lagu berarti Pak. Ya sekedar itu saja. Tapi kalau lihat potensi sumber daya alam, khususnya sebagai ikan sangat luar biasa. Bahkan kasarnya nih, kalau mau tiap hari ngambil ikan boleh kan? Kalau tiap hari ngambil ikan ada pendapatan, kecuali cuaca kurang memungkinkan, resiko kan? Ya betul. Kalau jangan kan musiman, Ya betul Pak. padi, berapa semusim 3 bulan, orang pakai nanam dulu, nyangkul dulu, ini dulu. Kalau ikan kan Terus ada ya banyak bisa diambil. Cuma persoalannya tadi cuaca mendukung atau tidak mendukung. Dan memang Allah tuh memang maha adil, Allah maha bijaksana. Kasihlah kesempatan ikan untuk tumbuh berkembang. Manakala nelayan tidak menangkap ikan, itu kesempatan itu ikan tumbuh berkembang. Yang awalnya mungkin masih kecil ditangkap, belum saatnya ditangkap, dan disitu kan sempat itu beranak pian lagi. Hanya siklus alam juga. Siklus alam memang begitu. Oke Pak, kalau tadi kan kalau lihat tadi data yang dipaparkan sama Pak Kadis itu kan ternyata sangat menjanjikan sekali itu. Tapi profesi petani Pak itu masih menjadi sekadar profesi alternatif. Bahkan kalau kita tanya nih sama anak-anak kita itu ceritanya jadi apa? Pasti dokter, pengusaha, itu kan polisi, tentara itu. Iya. Bahkan relatif jarang, bahkan mungkin sama sekali tidak ada Pak yang ditanya pengen jadi nelayan begitu. Nah ini apa Pak yang kalau boleh tahu analisa Bapak atau pandangan Bapak itu terkait persoalan ini Pak? Kalau nanya anak siapa dan nelayan malu ya? Iya. Nelayan tidak deki. Iya. Pinggiran. Udah pokoknya mah yang gak enak kan? Sekolah kadang-kadang saya nggak tamat. Padahal dari sisi ekonomi ada yang menggunakan kapal 5 JT saja, sehari 300.000 dapat itu. Dapat. Artinya sangat menjanjikan sekali. Menjanjikan secara ekonomi. Kalau kita dagang belum tentu dapat segitu. Kemudian tadi saya katakan, satu trip sekali nangkap ikan 3,5-4 miliar. Apa nggak menjanjikan? Menjanjikan. Makan ikan kandungannya protein hewani. Asam lemak jenuh, omega 3, bikin pinter itu. Banyak penggedel dari orang pinggir pantai. Iya betul. Jadi artinya potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa di Indonesia. 3/4 bagian laut. Banten pun kurang 130% dari daratan. Kalau kita membiarkan, sayang sekali. Itu anugerah itu. Anugerah. Tinggal kita bagaimana menangkap ikan sesuai dengan ketentuan. Dengan mata jaringnya bagaimana, dan alat tangkap seperti apa, di daerah mana bagian. Jadi bahkan nangkap ikan bukan mencari ikan sekarang ini, mengambil ikan. Ada alatnya, misalnya fish finder, di mana ada ikan, berapa besaran gerombolan ikan, schooling, itu ada. Terus misalnya dengan GPS di koordinat berapa itu ikan itu ngumpulnya, berapa lama kita dengan kecepatan kapal yang ada dengan lokasi ikannya bisa ambil. Jadi artinya itu kalau digunakan efektif efisien, nggak muter-muter, bahan bakar iring, ini udah iring. Artinya sungguh sangat menjadikan kalau dikelola dan sungguh-sungguh kita menerapkan harga tadi. Oke, nah ini kan terkait pengelolaan artinya Pak, dan itu juga kalau tidak salah juga menjadi tupoksi di Dinas Kelautan gitu Pak ya. Nah, apalagi Bapak ini kan memang informasi yang saya dapatkan dari Bapak staf masuk sampai sekarang Bapak menjadi Kades itu di Dinas Kelautan terus. Apalagi Bapak juga basic studinya di IPB. Di IPB apa khususnya Pak? Di Fakultas Perikanan. Fakultas Perikanan lagi. Nah, cocok berarti ini kan kita ngomong masuk ke literasinya Pak. Nah, tadi apa informasi-informasi yang sudah Bapak dapatkan, nelayan kita sudah cukup punya pengetahuan tidak Pak terkait itu, sehingga dia tidak hanya menjadi nelayan yang sekedar berlaut nangkep sudah, tapi dia lebih berdaya sehingga nelayan di masa depan itu menjadi satu profesi yang tanda kutip masuk levelnya itu Pak. Nelayan kita di Banten saja kurang lebih 30.336. Itu nelayan tangkap semua tuh? Nelayan yang ke laut, karena kita di laut. Kemudian menggunakan armada, armada itu kapal lah atau perahu.
itu adalah 8.567 unit. Tetapi armada yang 8.567 unit itu dominan di bawah 10 JT, kecil. 90% lah itu di bawah 10 JT. Yang lainnya itu gede-gede. Tapi juga gede maksimal seminggu 2 minggu nangkap ikan. Tapi yang lain adalah one day fishing. Nah, kalau apa itu Pak kalau ada bisnisnya? Maksudnya berangkat sore pulang pagi. Oh, gitu doang. Sehari-sehari. Enggak di lagi. Nah, terus berikutnya kakek buyut kita kan pelaut. Ya. Ayah ibu pelaut. Ya. Jadi tidak apa ya? Masih sifatnya konvensional gitu lah. Ya. Karena dulu begitu, sekarang begitu. Padahal namanya perkembangan, tadi saya katakan, perkembangan kegiatan penangkapan ikan ini sudah banyak menggunakan alat bantu, bukan mencari ikan tapi mengambil ikan. Begitu kira-kira. Nah, terus kalau misalnya perikanan, nggak bisa perikanan itu menangkap ikan, kemudian hanya orientasinya seolah yang penting banyak ikan. Iya betul Pak. Ingat juga di masa depan, kan gitu kan. Nah, kalau misalnya ikan yang penting dapat ikan, ikan kecil ketangkep, ikan yang bertelur ketangkep, ini juga mulai itu. Ikan yang dulu ada, sekarang sudah mulai. Dulu dengan gampangnya pinggir pantai ikannya banyak, sekarang sudah ada ke tengah. Itu tanda-tanda sebenarnya. Tanda-tanda bahwa di wilayah laut kita yang memang sangat potensial sudah banyak yang overfishing. Akibat siapa? Akibat kita. Nah, kadang-kadang memaksakan juga. Pakai namanya bom. Oh, masih ada itu? Ada. Kadang-kadang pakai kimia, masih ada. Yang penting dapat ya. Nah, itu nanti dari dinas kelautan seperti apa Pak proses pengawasannya sehingga masyarakat kita tetap mencari ikan tapi juga tetap menjaga kelestarian. Ini apa biasanya Pak yang dilakukan dari dinas? Kita rutin keliling, ada operasi terpadu, ada sosialisasi. Kalau ketangkap ya di sidang-sidang juga, sidang-sidang juga, ada yang ketangkap juga. Itu sama. Kayak kan kita darat lah. Kalau misalnya melanggar ya kita bikin sanksi. Ada sanksi. Ada. Nih kayak kapal gini nih. Ini kapal ini patroli. Latin Maria nih keliling. Itu biasanya dari dinas kelautan bekerja sama dengan pihak kepolisian juga nggak Pak? Ada kapal air, ada ikatan laut, kita kerjasama. Kerjasama. Artinya tidak sendirian juga Pak ya. Tapi tadi lautan luas ya. Iya betul, luas. Kadang-kadang kita mau ke lapangan juga mau kita nyium juga itu. Gitu. Apalagi pantai itu biasanya romantis banget. Punya dua kadang-kadang gitu. Iya. Betul. Pak, sebenarnya kan kalau kita ngomong kelautan, ngomong perikanan itu kan tidak hanya sekedar urusan tangkap menangkap saja Pak ya, tapi juga bisa dikembangkan ke industri perikanan khususnya di pengolahannya. Nah, ini biasanya apa Pak yang program apa saja Pak yang diintervensi oleh langsung dari DKP? Kalau kegiatan perikanan yang kita tangani ini ada kegiatan perikanan tangkap. Rintangan tangkap itu, ambil ikan di laut, termasuk perairan umum. Ada perikanan budidaya, ada pengolahan, ada pemasaran, hulu sampai dengan hilir. Gitu. Orang nangkap ikan kan butuh jaring, pasti ada nyiapin jaringnya. Butuh kapal, harus nyiapin kapalnya. Kalau ada ikan di daratan, itu tidak hanya pasar lokal, tapi juga ada yang ekspor. Ada yang jual ikan segar, ada jual ikan olahan. Jadi hulu hilir. Nah, saya punya bayangan, bahwa TPI, tempat pendaratan ikan, atau pangkalan pendaratan ikan PPI, atau pelabuhan perikanan yang skala luasnya tinggi, itu sebagai
sentra kegiatan ikan tangkap atau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Ini bayangan saya. Nah, kenapa? Karena sebagai sentra pertumbuhan ekonomi atau TPI atau pelabuhan perikanan itu tidak hanya sebagai tempat bertemunya nelayan sama pembeli ikan, tetapi juga multi efeknya nih. Orang nelayan kan butuh Indomie, butuh lauk pauk, butuh jaring, kalau rusak butuh bengkel, butuh BBM. Sangat luar biasa untuk nelayan laut. Kalau itu disiapkan, apa itu sudah menjanjikan sebelum melaut. Orang melaut itu kadang-kadang butuh es, butuh ini, butuh ini, kan gitu kan? Yang disiapkan apa ya? Terus kita kalau ke TPI dilelang misalnya, ikannya kan rame-rame dilelang oleh para bakul dibeli, kan gitu ya? Nah, terus para bakul dibeli, misalnya ikan segar untuk pasar lokal dijualan. Kadang-kadang, ikannya bagus, di Jakarta nih ekspor. Nah, kalau misalnya itu ikan diolah, entah itu sebagai bakso, entah itu sebagai kerupuk, entah itu otak-otak, ikan asin, apakah sekedar sepintas mengolah ikan asin langsung jadi ikan asin? Tidak kan? Butuh namanya lokasi. Kadang-kadang kalau orang butuh kayu bakar, kadang-kadang butuh orang. Jadi banyak ikutan dalam rangka untuk mengolah saja. Pak, nah ini kita tadi sudah ngomong potensi, sudah ngomong sedikit sejarah, bahkan tadi Bapak menyebutkan nenek moyang kita pelaut. Itu saya dapatkan dulu kalau waktu sekolah dasar itu pada lagunya kan Pak, nenek moyang seorang pelaut. Nah ini gimana Pak, next agar nelayan kita itu juga punya kapasitasnya makin meningkat, kemudian pengetahuannya juga makin meningkat, apa Pak rencana-rencana yang akan dilakukan dari dinas itu di tingkat provinsi agar nelayan kita juga tadi dia bisa mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, tapi dia tetap menjaga lingkungannya, bahkan mengkreasi potensi-potensi yang ada. Di awal saya sudah menyampaikan kita patut bersyukur karena kita dikelilingi oleh lautan, dan lautan itu tidak hanya mengandung sumber daya ikan hayati, tapi mengandung potensi-potensi yang lainnya. Kenapa daerah lain bisa muncul, maju, jaya karena lautnya, termasuk sejarah kita pun pernah berjaya karena lautnya. Kenapa tidak? Jadi nelayan itu sangat menjanjikan. Cuman berikutnya, nelayan kita jangan sampai pensiunan. Kita harus mengikuti perkembangan. Bagaimana menangkap ikan, sebelum menangkap ikan seperti apa, setelah menangkap ikan seperti apa. Nah ini perlu dukungan yang lain, dukungan yang lain terhadap bagaimana cara menangkap ikannya dan menangani ikan-ikan yang hasil tangkapannya. Sehingga kalau kita fokus bagaimana nelayan ke depan, insya Allah Banten ini, maritim ini adalah bisa sebagai untuk sumber pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan Banten dan nasional. Jadi tidak ada lagi cerita-cerita bahwa nelayan itu kaum termarginalkan, kaum umum gitu Pak ya. Nelayan itu kaya sebenarnya saya paling dapat duit. Sebenarnya kalau kita kalau kita nanya itu rumah gedongnya siapa sih? Coba kalau petani ya, 1 hektar berapa sih? Iya betul Pak. Nelayan kaya sebenarnya. Mungkin ini belum banyak diketahui orang atau gimana Pak ya, sehingga seolah-olah nelayan itu apa sih, betul itu menjanjikan. Iya, menjanjikan. Oke Pak, terima kasih banyak ini Pak untuk waktunya Pak. Nah ini apa Pak pesannya ini untuk nelayan-nelayan kita itu kan, agar termasuk mungkin generasi-generasi muda kita agar melihat laut itu bukan hanya perairan yang memisahkan kehidupan kita, tapi menyambungkan kehidupan kita. Bahwa laut kita sangat kaya. Laut kita dari perspektif histori dan fakta yang sekarang di Banten dan di luar Banten sangat menjanjikan. Tetapi namanya ikan tadi
walaupun sumber daya yang sangat menjanjikan, Ya. tetapi juga kalau kita menangkap ikan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan, ada suatu ketika bisa hilang, bisa berkurang. Ya. Makanya dikenal banyak jenis ikan kita sudah pada tangkap, sudah overfishing. Jadi artinya kita di samping menggunakan bagaimana perkembangan teknologi, belajar pada orang-orang yang maju untuk menangkap ikan, manfaatkan maritim kita, tetapi juga kita harus ingat bahwa ikan pun yang di samping sekarang bisa dimanfaatkan, tetapi sebagai generasi berikutnya pun bisa bagaimana melihat, merasakan potensi yang sangat luar biasa di wilayah Provinsi Banten, terutama potensi dari kelautan. Oke, Pak, satu kata untuk laut kita, Pak. Laut kita adalah masa depan kita. Laut kita adalah masa depan kita. Oh, keren banget ini. Terima kasih banyak ini Pak Kadis, Pak Suyitno. Semoga terus diberi kesehatan dan terus memberi manfaat untuk masyarakat Provinsi Banten. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya. Amin. Ya, Sama-sama. semoga nanti lain waktu kita ketemu lagi Pak ya. Mangga. Oke, demikian cacahan literasi edisi kali ini dengan Bapak Haji Insinyur Suyitno MM. Semoga memberi manfaat dan menginspirasi kita dan generasi kita. Seperti kata Pak Suyitno, laut adalah masa depan kita. Salam literasi, membaca kata, membaca dunia.